Bambang Suwito Semper. Kita ketemu lagi kali ini dalam materi Pitagoras. Apa? Jenis segitiga. Segitiganya jenisnya tumpul, lancip, atau siku-siku. Setelah menyimak video ini, semoga kita bisa memahami dan bisa menentukan jenis-jenis segitiga dengan menggunakan teorema Pitagoras. Sebelum kita masuk ke materinya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan apabila ada tutorial atau video pembelajaran berikutnya. Oke, langsung saja, kita tidak usah berlama-lama, masuk ke materinya. Menentukan jenis segitiga. Nah, dipandang dari besar sudutnya, segitiga dibagi menjadi tiga jenis. Tiga jenis itu apa saja? Yang pertama ini, segitiga lancip. Apa itu segitiga lancip? Segitiga lancip adalah segitiga yang semua sudutnya lancip. Sudut yang lancip itu seperti apa? Sudut yang lancip itu ukuran sudutnya kurang dari 90 derajat. Nah, ini gambarnya. Contoh gambar segitiga lancip. Semua sudutnya lancip. Nah, ini sudut A lancip, sudut B lancip, sudut C juga lancip. Oke, masuk jenis yang kedua, yaitu segitiga siku-siku. Apa itu segitiga siku-siku? Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya siku-siku. Nah, sementara dua sudut yang lainnya tentunya sudut lancip. Ini gambarnya. Nah, memiliki salah satu sudutnya siku-siku ditunjukkan dengan tanda panah. Sementara dua sudut lainnya adalah sudut lancip. Kemudian jenis yang ketiga adalah segitiga tumpul. Segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya sudut tumpul. Nah, ini ditunjukkan dalam gambar. Ini hanya memiliki satu saja sudut tumpul. Sementara dua sudut yang lainnya tentunya adalah sudut lancip. Ini dua sudut lancip. Nah, saya rasa untuk jenis segitiga ini ada tiga ya, 1, 2, dan 3 sudah bisa dipahami. Oke, sekarang kita melanjutkan ke bagaimana teknik penyelidikan jenis segitiga yang dimaksud tadi. Segitiga ini nanti yang akan kita selidiki tergolong jenis segitiga tumpul, segitiga siku-siku, atau segitiga lancip. Oke, yang pertama, kita misalkan panjang sisi-sisi segitiga adalah A, B, dan C. Jadi A, B, dan C ini kita misalkan sebagai panjang sisi-sisi segitiga. Kemudian andaikan juga bahwa C itu adalah sisi yang terpanjang. Maka kemungkinan yang terjadi yang pertama ini berdasar teorema Pitagoras, maka ini adalah sisi yang terpanjang. Jadi jangan dilupakan atau pastikan bahwa ini adalah sisi yang terpanjang. Kemudian yang kedua ini adalah sisi yang pendek ya. A, B ini sisi pendek atau sisi siku. Nah, kalau sudah kita tentukan seperti ini, maka kita akan bisa memberi tanda nanti kurang dari atau lebih dari atau sama dengan. Nah, kalau yang pertama ini adalah kurang dari. Bila kejadiannya kurang dari, maka kita sudah bisa menyimpulkan bahwa segitiganya adalah jenis segitiga lancip. Kemudian keadaan yang kedua, kondisi C kuadrat dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ini kalau kita bandingkan, kondisinya adalah sama atau sama dengan. Nah, bila kejadiannya seperti ini, maka kesimpulan yang diambil adalah segitiganya adalah jenis segitiga siku-siku. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah apabila keadaannya lebih dari. Bila lebih dari, maka kesimpulan yang diambil adalah segitiganya segitiga tumpul. Jadi kalau kita menyelidiki jenis segitiga, ada tiga kemungkinan. Kemungkinannya kurang dari,
kemungkinannya sama dengan dan kemungkinannya lebih dari. Kalau kurang dari, kesimpulannya segitiganya lancip. Kalau sama dengan, kesimpulan segitiganya siku-siku. Kemudian kalau lebih dari, jenis segitiganya adalah segitiga tumpul. Oh, iki apa? Ini materinya tentang jenis-jenis segitiga. Nah, sekarang untuk lebih memantapkan, kita langsung saja ke contoh soalnya. Kita punya tiga jenis soal ini ya, A, B, dan C. Kita diminta untuk menyelidiki masing-masing ini tergolong segitiga lancip, segitiga siku-siku, atau segitiga tumpul. Oke, mari kita mulai saja. Ingat, kata kuncinya adalah sisi yang terpanjang. Untuk soal yang A, kita cari dulu sisi yang terpanjang yang mana. Tentunya sisi yang terpanjang adalah yang 13. Kita tulis dulu sisi terpanjang 13. Karena itu teorema Pythagorasnya menyatakan 13 kuadrat. Nah, kemudian ini sisi pendeknya 4 dan 12. Kemudian kita hitung 13 kuadrat 169, 4 kuadrat sama dengan 16, 12 kuadrat sama dengan 144. Kemudian ini kita jumlahkan dulu hasilnya, kita tulis di bawahnya. Nah, kita sudah selesai. Sekarang kita menguji 169 dan 160 ini kita bandingkan. Kalau sudah kita bandingkan, baru kita beri tanda di sini. Tandanya apa? Lebih dari, ya, 169 itu lebih dari 160. Nah, kondisi yang seperti ini kita harus mengambil kesimpulan apa? Kalau lebih dari tadi kesimpulannya segitiganya adalah segitiga tumpul. Jadi untuk soal yang A jawabannya adalah segitiga tumpul. Lanjut soal yang B. Tetap pada kata kunci sisi yang terpanjang. Sisi yang terpanjang tentunya 6. Kita tulis dulu. Kalau sudah, baru kita tuliskan teorema Pythagorasnya. Di sini 6 kuadrat, sisi yang terpanjang. 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat, lalu kita hitung. 5 kuadrat 25, 4 kuadrat 16, 6 kuadrat 36. Kita sederhanakan, akhirnya di sini kita sudah bisa mengambil kesimpulan. 36 dengan 41. Kalau kita bandingkan, tentunya jawabannya adalah kurang dari. Nah, kalau kurang dari, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah jenis segitiganya termasuk segitiga lancip. Oke, kita menuju soal yang terakhir, soal yang ke C. Soal yang ke C, kita cari dulu sisi yang terpanjang. Sisi yang terpanjangnya tentunya adalah 15. Kita tulis dulu, baru kita tuliskan teorema Pythagorasnya. Nah, 15 kuadrat ini kuncinya di sini, sisi yang terpanjang. Baru kita hitung 15 kuadrat 225, 9 kuadrat 81, dan 12 kuadrat 144. Ini kita sederhanakan, kita jumlahkan, hasilnya 225. Nah, kalau sudah posisi seperti ini, baru kita bisa membandingkan atau kita isi titik-titiknya. Ternyata di kiri 225, di kanan juga 225. Atau dengan kata lain, mereka adalah sama. Nah, kalau sama, baru kita bisa menyimpulkan jenis segitiganya. Apa tadi kita ingat? Kalau sama, maka kesimpulannya adalah jenis segitiganya adalah segitiga siku-siku. Oke, sampai di sini kita sudah merampungkan pembahasan kita. Semoga dapat dipahami dan jangan lupa untuk terus tetap belajar. Kita akhiri pertemuan kita sampai di sini, tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe serta tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan apabila ada video atau tutorial pembelajaran berikutnya. Akhirnya selamat berpisah sampai di sini, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.